Apakah ini adalah TWS paling canggih di dunia saat ini? Udah punya operating system sendiri, udah punya Spotify sendiri, udah ada Zoom Meeting, Tidal, Apple Music, dan masih banyak lagi. Buat yang penasaran, simak video ini sampai habis. Hai, selamat datang kembali di channel Wahyugo. Akhirnya gue ngupload video lagi setelah sekian lama gue nggak ngupload video, mungkin sekitar 6 bulan, 5 bulan, 3 bulan atau berapapun, gue lupa ya, saking lamanya. Dan bahkan saking lamanya gue nggak ngupload video sampai banyak orang yang ngira gue tuh udah nggak main di YouTube lagi, bahkan ada yang pengen beli channel gue gitu ya. Oke lah, sekarang kita akan ngebahas sesuatu yang menarik banget, karena ini gue upload video pun karena ada satu TWS yang menurut gue menarik banget. Nah, ini adalah Eco Active Buds, yang mana ini harganya sekitar 5 jutaan kalau kita lihat di website resminya. Mungkin lo bertanya-tanya, kenapa TWS ini bisa sampai 5 juta harganya? Tapi karena TWS ini punya fitur yang melimpah ruah dan bisa dibilang serba bisa gitu ya. Udah punya OS sendiri, ada Spotify-nya, ada Apple Music, Tidal, dan ada storage-nya juga. Bisa install game, ada Wi-Fi-nya, ada slot SIM card, ada Zoom Meeting juga. Charging case-nya sendiri juga udah punya speaker sendiri, dan ada banyak lagi hal-hal yang menarik di TWS ini. Dan pastinya ada juga punya layar AMOLED cuy, bukan layar LCD biasa. Mungkin itu yang bikin TWS ini harganya sampai 5 jutaan. Tapi apakah TWS ini worth it untuk dibeli? Nanti akan gue bahas di akhir video ini. Anyway, gue mau ngasih tahu apa aja sih isi dari kotaknya ini atau packagingnya ini. Yang pertama, lu dapet TWS-nya tentunya, dan charging case-nya juga pastinya ya. Dan ada kabel Type-C juga buat charging, ada 2 pasang ear tips tambahan, manual book, dan kartu garansi. Terus kebetulan juga ini gue dapet hard case-nya. So, kalau kita lihat produknya, emang ini tuh kayak TWS biasa aja dengan charging case yang bisa dibilang cukup canggih. Dimana bentuk ini mungil kayak gini dan agak sedikit tebal sih. Di sebelah kiri ada multifunction button, di sebelah atasnya di sini ada port Type-C, dan sebelah kirinya ini ada slot SIM card. Cara bukanya tinggal di slide ke atas kayak gini, mirip HP Nokia zaman dulu sih, yang tipenya tuh 5300 kalau nggak salah. Nah, ini bisa kita lihat di bagian belakangnya, ini ada speaker dan ada signature design dari si Eco Active Buds itu sendiri. Untuk bobot charging case-nya sendiri bisa gue bilang nggak yang berat-berat banget. Ya masih sedang-sedang aja lah, nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat juga. Untuk build quality-nya sih bisa gue bilang rapih, nggak ada bagian tajam-tajamnya, tapi ini ya nggak yang sesolid itu sih menurut gue. Tapi nggak murahan sama sekali, dan ini mostly dia berbahan plastik. Dan untuk TWS-nya sendiri, dia pakai desain stick kayak gini dengan tipe in-ear. Dia punya 6 mikrofon juga dan support teknologi ENC buat peredam kebisingan saat mic-nya ini dipakai. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, dan ini adalah fullness mikrofon dari Eco Active Buds. Silakan kalian lihat sendiri, menurut kalian gimana suaranya? Dia punya 6 mikrofon dan juga teknologi ENC. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Anyway, TWS ini juga dia udah punya teknologi Active Noise Cancelling, tapi buat gue pribadi sih kualitas ANC-nya ya biasa aja ya, nggak yang gimana banget gitu ya. Kalau dibilang natural juga ya nggak yang natural-natural banget, baik itu Active Noise Cancelling-nya maupun dia transparency mode-nya. Dua-duanya menurut gue ya nggak yang senatural itu. Active Noise Cancelling-nya ini diklaim bisa sampai dengan minus 45 decibel, dimana itu menurut gue adalah ya standar TWS dengan fitur ANC kayak gini. Yang di-cut ya paling suara-suara bising dari kulkas, bising-bising dari AC, kipas angin, dan sebagainya. Sementara kalau frekuensi tinggi ya tetap masih bisa kedengeran kayak orang ngobrol gitu, itu menurut gue masih bisa didengarkan dengan cukup jelas. Tapi untuk ANC-nya ya menurut gue oke lah. Dan untuk IP ratingnya sendiri, TWS ini udah IPX4, jadi aman buat dipakai olahraga, keringetan, dan ya hujan-hujanan tipis-tipis lah. Tapi kalau direndam di air sih sayangnya belum bisa ya. Nah, sekarang kita beralih ngebahas soal charging case-nya, karena menurut gue yang lebih menarik dibahas itu adalah charging case-nya. Karena banyak banget hal yang kayaknya bisa dieksplor di sini. Karena charging case-nya ini dia punya operating system sendiri, dia punya OS sendiri yang basisnya Android. Cuman sayangnya nggak dikasih tahu dia pakai Android versi berapa. Tapi yang sangat gue sayangkan adalah dia nggak punya dukungan Google Mobile Service kayak GMS gitu. Jadi lu nggak bisa login pakai akun Google di sini, dan dia juga nggak punya Google Play Store, jadi lu nggak bisa install aplikasi-aplikasi yang memang tersedia di Play Store. Ya ini model-modelannya kayak Huawei gitulah, dia nggak bisa Google Service.
Jadi dia tuh punya store aplikasi sendiri yang namanya tuh Eco Store, dan sialnya ini tuh nggak selengkap Google Play Store. Aplikasi-aplikasinya ini tuh masih sedikit dan bahkan masih banyak yang coming soon. Untungnya beberapa aplikasi penting buat streaming musik kayak Spotify, Apple Music, dan Tidal itu udah tersedia secara default. Cuman sayangnya lagi, Tidalnya ini itu nggak bisa dipakai juga karena memang Tidal itu sendiri tuh belum bisa atau belum support di region Indonesia. Jadi lu cuma bisa streaming musik di Apple Music maupun di Spotify aja. Tapi untungnya dia punya music player sendiri buat muter lagu yang ada tersimpan di internal storage-nya. Jadi lu bisa ngisi lagu di sini. Dan ngisi lagunya ini tinggal dicolokin aja ke USB-C-nya lewat laptop atau lewat PC lu. Dan mostly di sini gue dengerin musik pakai format FLAC yang bisa dibilang cukup tinggi, walaupun memang si TWS sendiri dia cuma support di AAC aja. Dan tentunya TWS ini bisa connect ke HP juga, jadi lu bisa dengerin musik lewat HP maupun lewat charging case-nya sekaligus. Anyway, ada beberapa aplikasi lain yang udah keinstall juga, kayak misalnya Zoom Meeting, walaupun ini cuma bisa lewat audio doang nanti meetingnya, karena emang ini nggak ada kameranya. Tapi at least ini beneran kepake sih. Terus yang canggih lagi, dia punya ChatGPT, dan lu bisa tanya-tanya apapun ke sini lewat ChatGPT pakai 45 bahasa yang tersedia, termasuk bahasa Indonesia. Dan kalau ditanya kepake apa enggak, ya menurut gua kepake-kepake aja sih, apalagi buat lo yang punya kebutuhan khusus sama ChatGPT ini. Dan ini juga bisa dijadiin translator. Mungkin kalau lo lagi butuh keluar negeri, buat ngomong sama orang luar, ya nggak ngerti bahasanya, ini juga bisa dijadiin translator. Apa arti dari sebuah cinta? Anyway, dia ada gamenya juga, walaupun baru cuma ada satu doang yang bisa diinstal di store aplikasinya, tapi nice to have lah. Gamenya ini lancar-lancar aja, dan walaupun main di layar sekecil ini menurut gue tetap asik sih. Oh ya, untuk layarnya sendiri dia udah pakai layar AMOLED 1,8 inch 326 ppi dengan tingkat kecerahan maksimumnya di 500 nit yang masih cukup kelihatan kalau dilihat di outdoor. Walaupun sayangnya dia belum bisa auto brightness, jadi lu mesti atur brightness-nya secara manual. Dan dia juga udah touchscreen tentunya dengan sistem navigasi gestur, sama ada touch bar slider di sebelah kanannya buat gestur naik dan turun. Everything's okay sebenarnya, gesturnya juga mudah dipahami, mirip-mirip kayak kita pakai HP sih. Bedanya buat masuk ke aplikasi, dari menunya ini emang mesti di tap beberapa detik dulu, baru dia bisa masuk. Ada app drawer juga buat tutup jendela aplikasi. Nah, uniknya cara atur volume kontrolnya ini tuh lu mesti masuk dulu ke floating windows-nya, terus di sini lu bisa slide bagian ini, bagian touch bar-nya buat naik turunin volume. Bisa play and pause juga di sini, terus ada beberapa shortcut juga di sini, yang menurut gua cukup memudahkan walaupun memang belum maksimal ya. Sayangnya lu nggak bisa gonta-ganti lagu secara cepet di sini, karena selain dia nggak munculin lagu apa yang sedang di play di sini, dia juga nggak punya shortcut khusus buat ngegonta-ganti atau pindah-pindah lagunya. Jadi kalau TWS lain kan lu bisa gestur tap beberapa detik di TWS, nah kalau di sini tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau mau gonta-ganti lagu ya emang lu agak ribet aja sih, mesti masuk dulu ke aplikasi Spotify-nya misalnya kalau dengerinnya di Spotify, dan nanti lu gonta-ganti sendiri lewat aplikasi yang tersebut. Oh ya, anyway, charging case ini juga dia punya internal storage sebesar 16 GB, dan lu bisa pindah-pindahin lagu dari laptop ke PC lo ke sini lewat kabel Type-C. Ini udah gue info tadi di awal video. Anyway, kekurangannya adalah produk ini tuh belum resmi di Indonesia, jadi untuk SIM card-nya itu pun nggak bisa dipakai. Jadi caranya lu bisa connect ke internet ya cuma lewat WiFi doang. Jadi otomatis fitur telepon dan juga fitur message di sini tuh nggak bisa dipakai. Dan kalau misalnya lagi keluar rumah ya mau nggak mau lu mesti konekin ke hotspot di HP lu. Kalau misalnya lu pengen dengerin musik lewat Spotify dari si aplikasi-aplikasi yang ada di charging case-nya. Dan menurut gue itu jadi agak ribet ya. Ya masih bisa sih dengerin langsung tanpa internet lewat aplikasi musik player bawaannya. Jadi lu mesti isi lagu dulu di charging case-nya ini kalau misalnya lu mau bawa buat olahraga tanpa harus bawa HP. Terus baterainya ini juga lumayan nggak irit ya. Sekali charge lu mungkin bisa bertahan cuman paling sekitar 3 harian doang. Itu pun kalau jarang dipakai, dan kalau TWS-nya ini tuh ya aman-aman aja lah. Kalau TWS-nya sendiri baterainya bisa bertahan 7,5 jam sekali pakai dengan ANC mode. Dimana menurut gue ini cukup oke sih. Jadi kesimpulannya, apakah TWS ini worth it untuk harga 5 juta ya? Menurut gue ya agak kemahalan sih, apalagi dia juga belum resmi. Jadi menurut gue sebaiknya lu tunggu aja sampai dia benar-benar resmi, atau mungkin tunggu sampai ada generasi selanjutnya aja. Setidaknya biar ada penyempurnaan aja dari TWS ini, baik dari segi hardware maupun dari softwarenya. Tapi kalau misalnya lu penasaran dan punya duit 5 juta yang nganggur, nggak tahu mau diapain, ya silakan dibeli aja, karena lebih baik nyesel pernah beli daripada nyesel nggak pernah beli.
So segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nyimak videonya sampai habis. Thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out. Baby, you